Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mencoba membawakan materi tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan pengimbasan dari materi guru penggerak, sekaligus kita jadikan aksi dari Komjar kita ya. Karena kita sudah membentuk Komjar dan belum pernah kita action. Nah, sebelum kita ke materi, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, silakan dipilih setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Sebagian besar setuju. Kalau setuju, yang setuju siapa yang setuju? Coba Budi diberikan alasannya kenapa dapat mendisiplinkannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana menurut Anda hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, di sini saya jawab setuju karena dengan menghukum anak, dia jadinya bisa mendapatkan mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, menurut Pak Budi itu dengan adanya hukuman itu dapat mengubah perilakunya sehingga menjadi lebih baik. Kemudian ada yang tidak setuju, tentunya kalau tidak setuju kan ada alasannya. Reda? Kalau menurut saya belum tentu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekarang tergantung karakter anaknya itu. Jika anaknya itu tidak mau berubah, pasti hukuman juga belum tentu bisa mengubahnya. Tergantung
tersebut. Tetapi kalau memang dari dalam diri anak tersebut mau berubah, diberi hukuman sekali aja, pasti anak tersebut mau didisiplin. Itu menurut saya, Pak. Baik, sebuah jawaban yang luar biasa. Nanti kita akan lebih jelasnya, termasuk hukuman itu dapat disudutkan anak apa tidak. Terus yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah selalu ya? Ada yang tidak, ada juga yang iya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang penting. Setuju? Kalau setuju berarti anak itu dia akan cenderung mengejar penghargaan, dan pada penghargaan dia tidak akan mau belajar lebih giat. Nah, tadi sudah tentang ada hukuman dan penghargaan. Nah, di budaya positif ini ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi. Nah, sekarang ada sebuah challenge. Nah, silakan berpasangan. Ada yang menjadi teman A dan teman B. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan kalian menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Sedangkan yang B, tugasnya mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan si A. Teman B boleh membujuk, mengadik,
Pancasila. Nah, itu agak kecil ya. Di sana kalau di profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, tanggung jawab, bergotong royong dan kreatif. Dan ada banyak lagi juga, bermacam-macam nilai kebajikan yang universal. Lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini dia yang dibilang Gesell tadi, itu yang paling bawah. Harus ada motivasi internal. Ini yang baik, melupakan dia tujuan disiplin positif. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti dia berbuat positif atau berbuat ya hanya untuk menghindari hukuman, biar tidak dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti tadi, kalau tidak dapat reward, dia tidak akan melaksanakannya. Kemudian ini yang baik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang tadi ya. Nah, ini sekarang ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Dari sana, kalau hukuman ya bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Ini sudah ditekankan sekarang di program pemerintah, kita sekolah ramah anak. Berarti sekarang zero adanya hukuman. Ada zero hukuman yang diganti sekarang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, sebelum ada konsekuensinya ini tentu ada nanti namanya kesepakatan. Nah, ini dia ada kasus tentang pemberian hadiah yang mempengaruhi perilakunya. Silakan bisa dibaca tentang Bu Anas Urbaningrum ya. Bu Anas ini dia selalu mengiming-imingi muridnya agar berbuat disiplin dengan memberikan stiker bintang ya. Sebagian besar murid-muridnya ini langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan hingga beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Anas dia sakit dan digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tersebut. Dan benar saja pada saat masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk. Nanti mengapa ini disebabkan oleh apa? Karena mereka berpatokan dengan adanya penghargaan atau reward. Begitu tidak mendapatkan reward, dia akan kembali ke bentuk aslinya ya. Nah, di sana itu pentingnya motivasi dari dalam diri. Di sana ada seorang anak belajar dengan pertama kalinya menyambungkan huruf dengan kata-kata. Ketika mereka berhasil melaksanakannya, dia itu akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri ya. Jadi dia dari unsur dalam dirinya sendiri. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia telah dapat membaca itu merupakan sebuah penghargaan yang muncul dari
memiliki namanya, kalau beberapa tahun yang lalu namanya kesepakatan kelas. Sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Misalnya bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan sebagainya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tujuan dari keyakinan kelas ini adalah dia menimbulkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia peraturan, pasti ada hukuman atau sanksinya. Kemudian mengapa ada keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Ini seperti dengan dirancang oleh pemerintah kita tentang pendidikan karakter. Sehingga dalam mewujudkan budaya positif itu diperlukan adanya keyakinan. Keyakinan ini kita buat bersama siswa nantinya. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yang efektif tentunya kita harus bersinergi dengan anak-anak. Apa saja yang nilai-nilai kebajikan yang akan mereka terapkan, dan apa saja yang tidak boleh mereka langgar atau tidak boleh mereka lakukan. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif saat pembelajaran, tertib. Sekarang di sana ada pertanyaan yang mana merupakan keyakinan kelas. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Bukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, nilai kebajikan universal tadinya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena berdasarkan kesepakatan bisa diperbarui ya nanti dengan siswa. Kemudian bisa dilekatkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, contoh keyakinan kelas itu keyakinan kelas 5 ke kelas 1. Nah, misalnya dari peraturan dapat kita tuangkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan ya. Bisa kita tuangkan ke keyakinan kelas menjadi bersambung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, di keyakinan kelasnya jadi menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, minuman keras dan lain-lain, berarti dia kesehatan. Kalau itu dilanggar, berarti kesehatan dia yang akan terganggu. Kemudian menggunakan masker juga sama dengan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keamanan. Kalau dia udah tahu artinya kalau dia melanggar itu apa yang terjadi konsekuensinya pada dirinya. Seperti murid kita, kalau dia lari molor ya. Nah, ini contohnya yang pakai punyanya mengenainya proses pembuatan keyakinan kelas. Anak-anak disuruh untuk membuat apa saja yang akan mereka tidak boleh lakukan. Kemudian nanti kita mengumpulkan dia termasuk ke bertanggung jawab, mana yang masuk menghormati orang lain. Itu ya. Ini hasilnya dari ibu kadeknya, kesepakatan keyakinan kelasnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian jujur dan mandiri. Nanti ditandatangani wali kelasnya,
disahkan ada nama ketua kelas dan wakilnya, baru ditempel ya, dibuat di Canva juga boleh. Nah, sekarang lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Semua ini pasti sama kebutuhan hidupnya, dari yang kecil sampai besar pasti sama. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada nggak yang mau tidak disayangi, dibenci? Kan ada. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan, power. Nah, dalam mencapai kebutuhan ini, anak-anak biasanya kalau dia ingin penguasaan, berarti dia ingin menguasai atau memerintah temannya, kan seperti itu ya. Kita simak video sekarang. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu tadi sudah kita menyimak tentang kebutuhan dasar manusia. Tujuan dari kita kebutuhan dasar manusia itu jelas kita adalah ingin dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Anda dapat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Kemudian sebagai guru kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia pendidikan yang berkualitas untuk mereka. Tentunya kita sebagai guru selalu ingin yang terbaik untuk murid-murid kita. Nah, sekarang kita akan berada di posisi kontrol ya. Yang pertama, peraturan pemantau konsekuensi
konsekuensi atau hadiah. Yang kemudian nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik, saya akan titik. Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Berarti kita memaksakan mereka dengan hukuman. Kemudian kalau di manajer dia, apa yang kamu yakin bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Berarti kesalahan mereka itu diperbaiki. Nah, kita langsung saja ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang mereka lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar, apakah kemudian yang mereka yakin untuk memperbaiki. Nah, di sana di segitiga itu ada beberapa pertanyaan yang dapat kita bubuhkan ya. Misalnya di menanyakan keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Apa mereka yang dilanggar? Misalnya berantem. Berarti kesepakatan kelas apa yang mereka dilanggar? Tidak saling menyayangi, terus menghormati orang lain. Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ditanyakan. Kalau dia di posisi yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kita berusaha menenangkan dia. Kemudian ke langkah kedua, validasi tindakannya itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya dia, apa alasannya melakukan misalnya berantem? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya dia, kalau selain berantem, apa dia yang dibutuhkan biar mereka tidak berantem lagi? Kemudian seperti tadi menanyakan keyakinan. Nah, ini dia di tahap menstabilkan identitas. Guru itu dapat berkata seperti itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kita menempatkan posisi seperti itu ya. Sekarang ke validasi kebutuhan. Ini yang bisa diucapkan kita sebagai seorang guru. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hukuman? Mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mukul? Apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok lagi? Itu ya. Kemudian di tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai percaya, keyakinan kelas yang dilanggar? Sekarang saya akan menayangkan tentang contohnya. Kita video kan?
saja tidak membuat geger dia. Apakah sudah benar? Sudah. Saya melekat di atas meja yang artinya di atas meja kunci. Sudah semua di atas meja kunci. Ini yang dia buat dulu waktu ini bersama Dharma. Selamat pagi Dan, ayo masuk. Ini apa namanya? Ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga menanyakan tentang keyakinan Tuhan. Ya. Kemudian kita juga minta tanggapan dari siswa tentang bagaimana Halo, nama saya Rara. Saya sekarang sudah kelas 2. Saya bersekolah di SD nomor 2. Saya senang karena tahu cara tidak lupa untuk memakai. Saya juga senang karena guru tidak memarahi kalau ada siswanya yang tidak memakai. Nah, kita ulang sedikit dari menstabilkan identitas. Di sana kita dapat berkata kepada murid biar stabil ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kata-kata semacam itu. Ya. Nah, tidak kita langsung, kenapa kamu tidak buat PR? Seperti itu ya. Kemudian baru ke tahap kedua. Nah, ini dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Di sana kita gali informasinya, apa alasannya dia tidak
membuat PR, ya dia sibuk bermain HP atau bagaimana. Kemudian kita tanya apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok lagi. Maksudnya kita tanya dia seperti itu, apakah dia akan mengulang perbuatannya apa tidak. Baru yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dari sekian keyakinan yang tadi di kasus muridnya Bunia, berarti tidak membuat PR. Keyakinan apa kira-kira yang mereka langgar? Ya, dari nilai tanggung jawab. Pada saat awal kita membuat keyakinan kelas, itu sudah pasti ada bertanggung jawab. Kalau dia tidak membuat PR, berarti dia sudah tidak bertanggung jawab. Konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya adalah bisa kita bilang dia tidak bisa mendapatkan nilai seperti itu. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Misalnya, kalau dia melakukan tidak buat PR, kamu akan jadi anak seperti apa? Seperti tadi ya. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Katanya dia supaya dia akan sadar akan kesalahannya. Seperti itu ya. Itu tentang segitiga restitusi. Nanti bisa diterapkan di kelas. Baik, itu saja